Shalom teman-teman. Sebelum kita melakukan renungan pagi pada pagi hari ini, mari kita satukan doa dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari ini kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar bisa fokus ke firman dan menjadikan firman ini menjadi berkat untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu di 2 Raja-Raja 23 ayat 1-3. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari Alkitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Amin. Ayat emasnya terambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat 3a. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya. Renungan pada pagi hari ini berjudul Perjanjian dengan Tuhan. Salah satu tugas seorang raja yang ditunjuk oleh Tuhan adalah membawa rakyat untuk menuruti segala perintah Tuhan, dan Yosia adalah salah satu anak Yehuda yang berhasil membawa seluruh rakyat Yehuda, mulai dari anak-anak, orang tua, para imam, dan para nabi, untuk mengikat janji setia kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh melanggar perintah itu, sebab jika melanggar akan membawa malapetaka, bukan hanya untuk orang yang melanggar perintah Tuhan, tetapi juga berlaku untuk semua penduduk Yehuda. Artinya, seluruh penduduk Yehuda akan mendapat celaka. Karena seluruh penduduk Yehuda setuju dan mengikat janji untuk setia kepada Tuhan, maka Raja Yosia memerintahkan kepada para imam dan para penjaga pintu bait Tuhan agar mengeluarkan dan membakar semua barang-barang yang dibuat untuk menyembah Baal. Teman-teman, kita juga harus berani menjauhkan barang-barang yang membuat kita malas beribadah kepada Tuhan. Jika kita malas beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan kita dari berkat-berkat yang sudah disiapkan Tuhan untuk diberikan kepada kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari ini ya Tuhan, satu pagi ini ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami bisa bersama-sama ya Tuhan, berkumpul, bisa menyatukan hati ya Tuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan.
kami bisa menggunakan ya Tuhan firman ini ya Tuhan untuk kehidupan kita selanjutnya ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini dan berkati ya Tuhan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.